Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan poin yang ketiga dari kitab Sittatul Usul. Ini sangat penting ya, bagaimana Allah jelaskan poin yang ketiga ini dalam Al-Qur'an, terlebih dijabarkan dengan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tapi masih juga ada orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mau ambil peduli, yang melawan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang poin yang ketiga ini. Apa itu? Al-aslu tsalits anna min tamamil ijtima' as-sam' wat ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiya. Bahwasanya termasuk dari kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan patuh terhadap pemerintah, pemimpin kita, walaupun dia seorang budak dari negeri Habasyah. Kenapa maksudnya dari budak dari negeri Habasyah? Seorang budak dia tidak boleh untuk menjadi pemimpin, karena dia itu dimiliki oleh tuannya. Ada budak yang dia melawan kepada tuannya, dia mengajak orang-orang untuk memberontak kepada pemerintah, dan diambil pemerintahan oleh budak tersebut, terwujud pemerintahan oleh budak itu. Kewajiban kita adalah as-sam' wa ta'ah, kita dengar dan patuh walaupun terjadi pemerintahan dengan cara kebatilan. Tapi terjadi. Ini maksiat yang dilakukan oleh budak, ini maksiat. Tetapi memang terwujud ada pemerintahan tersebut oleh dia ini. Kewajiban kita adalah as-sam' wa ta'ah, kita dengar dan patuh. Poin yang ketiga adalah mendengar dan patuh kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dan tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal yang mungkar atau maksiat. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Wajib hafal ini. Wajib hafal. Surat An-Nisa ayat 59. Sampai sini saja. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin-pemimpin kalian. Ini dalilnya. Tidak taat mutlak kepada pemimpin tersebut, tetapi ketaatan yang itu tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'ah fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Ketaatan kepada makhluk hanya kepada yang ma'ruf, yang baik saja. Untuk menaati makhluk terhadap perkara yang mungkar adalah mungkar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada, atau di surat Luqman Allah sebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk syirik, fala tuti'huma. Apa kata Allah? Jangan engkau taati mereka berdua. Enggak boleh taat. Ya, kecuali sampai mendapat tekanan, sampai mendapat siksaan. Ketika maksiat tersebut antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kerjakan apa yang diminta oleh orang tersebut dengan hati dia membenci. Hati dia merasa terpaksa dari melakukan hal tersebut. Ketika Ammar ibn Yasir menangis-nangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kafir Ammar ini ya Rasulullah, kenapa aku mencelamu? Mencela Rasulullah apa hukumnya? Kufur. Tetapi Ammar ibn Yasir mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak tahan lagi atas
siksaan orang Quraisy. Tadi apa? Boleh nggak menaati kemungkaran? Apa hukum menaati kemungkaran? Haram, jelas ya. Di antara hal yang mungkar adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia disiksa, dia diazab hampir mati, sehingga terucap oleh dia oleh dia celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat man kafara billah man kafara ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Surat An-Nahl ayat 106. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, man kafara billah min ba'di imanihi, siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, illa man ukriha, kecuali yang dia dipaksa untuk kufur, dia dipaksa untuk berbuat syirik, dia dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk melakukan kesyirikan, untuk sujud ke berhala, sujud ke api, kecuali yang dipaksa, yang hatinya tetap tenang dengan keimanan, yang seperti ini tidak mengapa. Yang menjadi masalah, walakin man syaraha bil kufri sadran, dia yang lapang hatinya ketika melakukan kekufuran. Nah, mereka para ulama yang menghasankan hadis, ada dua orang melewati satu kampung. Ini banyak premannya nih kampung ini. Kata orang kampung tersebut, akam sih. Kata orang kampung tersebut, kalian baru boleh lewat kampung sini kalau sudah menyembelih sesuatu untuk berhala kami. Kata yang satu, saya tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Saya tidak mau menyembelih untuk berhala kamu. Ayo sembelihlah, walaupun hanya seekor lalat cuman. Walaupun hanya seekor lalat. Kata orang ini, walaupun seekor lalat aku tidak mau menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Kalau gitu kami sembelih. Sembelih, dibunuh. Masuk surga karena seekor lalat. Jelas ini? Masuk surga karena seekor lalat. Dia tidak mau menyembelih lalat untuk berhala. Dia dibunuh. Dia tidak mau syirik. Dia dibunuh membela agama dia. Dia masuk surga. Yang satu lagi, mana lalat? Sini, biar saya sembelih. Ya, saya peruntukkan lalat ini untukmu, wahai dewa, wahai berhala. Sembelih dengan kelapangan hatinya. Dengan itu dia masuk neraka karena seekor lalat. Berbeda kalau seandainya dia tadi menyembelih lalat itu dengan terpaksa. Ya, saya tetap mau hidup nih. Mana lalat? Saya sembelih. Ya, padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jelas ini? Yang seperti ini tidak mengapa di dalam Islam. Ya. Nah, orang ini dia menyembelih lalat dengan kelapangan hatinya, dia kufur itu dengan kelapangan. Karena itu dia masuk neraka karena seekor lalat. Tadi masuk surga karena seekor lalat, ini masuk neraka karena seekor lalat. Toib. Nah, ketika mendapatkan tekanan, dia disiksa, dia diazab, Ammar ibn Yasir sehingga mengucapkan kata-kata kufur, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kekufuran. Kewajiban kita adalah mencintai Nabi, bahkan lebih daripada kita mencintai nyawa kita sendiri, lebih daripada kita mencintai ibu kita yang melahirkan kita, lebih daripada kita mencintai anak istri. Wajib hukumnya. Ya, tidak boleh kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, beliau hidup atau beliau sudah wafat. Dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Ammar dimaafkan oleh Allah. Kenapa tadi? Karena hati dia tetap tenang dengan keimanan walaupun dia mengucapkan kata-kata
kufur. Jelas ini insyaallah ya, kita mendengar dan patuh kepada pemerintah hukumnya wajib. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'al amir faqad ata'ani wa man 'asal amir faqad 'asani. Siapa yang taat kepada pemerintah, maka dia telah taat kepadaku, dan siapa yang dia taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang memaksiati pemerintah, maka dia telah bermaksiat kepadaku, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati', atau tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Engkau dengar pemimpin kalian, kalian patuhi pemimpin kalian, walaupun punggung kalian dipukul, walaupun harta kalian dirampas. Seperti ini ketaatan kepada pemimpin. Ya, dengan kita terpaksa dituntut di akhirat nanti, di akhirat tuntut. Ketika dipukul punggung kita, dipukul punggung para ulama dulu Ahmad ibn Hanbal, tapi Imam Ahmad ibn Hanbal mengikhlaskan itu semua, menghalalkan, karena tidak mau ada sengketa antara beliau dengan keluarga Nabi SAW. Karena pemerintahan yang ada di zaman Imam Ahmad adalah Abbasiyah, ya, keluarga Rasulullah SAW. Banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang dipenjara, banyak ulama yang dipukul, di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad menolak untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang sebenarnya beliau mendapat uzur, dan ulama yang lain mendapat uzur ketika Abu Nasr At-Tammar, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Abdullah Al-Madini, mereka bertiga dan ulama lain tidak sanggup menerima cambukan penjara dari pemerintah pada saat itu, sehingga mereka mengucapkan apa yang diinginkan oleh pemerintah, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Gak boleh mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Tadi dalilnya yang mengatakan diberikan keringanan apabila dia dipaksa. Man kafara billah ba'da imani min ba'di imanihi. Siapa yang kufur kepada Allah setelah iman dia, orang yang kufur kepada Allah setelah iman, fa'alaihim ghadabun minallah, untuk dia murka Allah, walahum adzabun azim, untuk dia azab yang sangat pedih. Kecuali yang ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, yang dia itu dipaksa dan hati dia tetap tenang dengan keimanan, yang seperti ini tidak mengapa. Tadi Ammar bin Yasir contohnya, kemudian Yahya ibn Ma'in, Abu Nasr At-Tammar, Ali bin Abdullah Al-Madini, dan para ulama yang lain. Begitu mereka mengucapkan kata-kata kufur karena tidak tahan dengan siksaan pukulan pemerintah. Mereka bilang, kami tidak seperti Ahmad bin Hanbal. Ahmad ibn Hanbal dia dicambuk dengan cambukan, andaikan dicambukkan itu ke unta, mati unta, Imam Ahmad tetap tegar. Subhanallah. Kami sekali cambuk patah tulang kami, mati kami. Ya. Karena itulah kami mengucapkan kata-kata tersebut, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Jelas ini insyaallah. Nah, sekalipun melakukan kezaliman, kita bersabar. Pemerintah melakukan kezaliman kepada rakyatnya, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada rakyat, maksudnya kepada manusia adalah sabar. Jelas ini? Sampai kapan sabarnya? Sampai mati. Disebutkan hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelum itu kita bahas dulu hadis Irbad bin Sariyah. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kami. Mau'izah itu wejangan yang menakut-nakuti, ada azab, ada neraka, seperti itu. Yang menggetarkan hati kami, membuat hati kami takut, yang membuat mata kami menangis berlinang. Ya. Ini kata Irbad bin Sariyah. Kata para sahabat. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'ausina. Seakan-akan itu wasiat perpisahan. Wasiati kami ya Rasulullah, nasihati kami ya Rasulullah. Alaikum bitaqwallah, jaga oleh kalian ketakwaan kepada Allah, wasam' wat ta'ah, dan dengar juga patuh. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi, dengar, patuhlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Kenapa tadi Anda bilang enggak? Ini maksiat, ini terwujud pemerintahan ini dengan cara maksiat. Dia mengkudeta pemerintahan yang sah. Budak ini, budak itu dia tidak memiliki bajunya sekalipun. Bajunya, bahkan tubuh dia itu milik tuannya. Itu budak. Nah sekarang dia melawan tuannya, bahkan dia melawan pemerintahan, tuannya di bawah dia, ya, menjadi rakyat dia, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdun abiq. Apa itu abdun abiq? Seorang budak yang dia lari dari tuannya, tidak diterima sholatnya, atau cuma naik sejengkal dari kepalanya, nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat bukan yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan menjadi pemimpin seorang budak ini. Nah, dengan kemaksiatan yang dia lakukan, proses dia menjadi pemimpin dari suatu pemerintahan negara dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisam' wat ta'ah. Kalian dengar dan patuhi pemimpin seperti itu. Dengar ini insyaallah. Jelas ini insyaallah. Jelas ya? Ya, kita wajib untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin walaupun mereka apa? Zalim. Walaupun mereka zalim. Kalau soleh, ya, wajib jelas. Barun kana au fajir, ini sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendengar dan patuh kepada pemimpin muslim, baik dia itu soleh atau dia itu fajir, atau dia itu zalim. Ini sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian siapa yang menyelisihi ini? Mereka yang dikatakan orang cerdas, yang bahkan sebagian ajengan atau kiai mungkin, mereka yang menghujat-hujat pemerintah muslim. Ya. Yang menghujat-hujat pemerintah muslim, mencela di podium-podium, di mimbar-mimbar Jumat, di kajian-kajian, ya, kata-kata kotor keluar. Kata ada yang mengeluarkan kata-kata binatang malah ke pemerintah muslim. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij kepada Utsman ibn Affan, mengkritik kebijakan Utsman dikit-dikit, kemudian dia mengkafirkan, dia menghujat Utsman dulu, mengkafirkan, akhirnya menghalalkan darah. Jelas insyaallah. Ya. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal asl bayanan syai'an dha'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan poin yang ketiga ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat luas banget, ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara penjelasan. Coba macam-macam yang Rasulullah SAW jelaskan kepada sahabat pada saat itu untuk mendengar dan patuh. Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam' wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan patuh fi mansyatina wa makrahina. Ketika kita sedang semangat-semangatnya atau ketika kita sedang malas. Ya. Wa yusrina wa usrina. Ketika kita sedang lapang, ketika kita sedang sulit. Itu baiat.
para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi tadi hadis ini sudah disebutkan di antaranya. Tsumma sara hadzal asl la ya'rifu 'inda aktsari may yad'i al-'ilm fa kaifa al-'amalu bih. Poin yang ketiga ini tidak diketahui oleh kebanyakan yang mengaku ulama. Bagaimana ulama tersebut mau mengamalkan poin yang ketiga ini untuk taat dan patuh kepada pemerintah? Mengilmui saja tidak, bagaimana mau mengamalkan? Jelas ini insyaallah. Ya. Karena itu banyak yang dikatakan berilmu dengan ilmu agama, dialah justru yang menghujat-hujat apa? Pemerintah. Dia yang justru mencaci-caci pemerintah. Baik. Padahal kata Rasulullah SAW, dengar dan patuhi pemerintah kalian, walaupun zalim, untuk menjaga darah kaum muslimin. Itu tujuannya. Alhamdulillah di sana masih ada juga sih negeri-negeri yang presidennya dicaci oleh rakyatnya, tetapi anteng-anteng aja tuh presiden. Alhamdulillah, iya. Tetapi coba kayak Suriah, coba bagaimana apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di belahan negeri sana. Karena tidak taat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, masjid hancur. Enggak lagi mereka sholat di masjid. Gak ada masjid. Orang tua mereka gak tahu kemana, ada yang mati, saudara mereka, anak-anak mereka, ya, makan susah, nggak makan, nggak tahu pendidikan. Kemudian apa? Anak ditanya marrabbuk, Islam, nggak nyambung. Man nabiyuk, Islam. Allah. Siapa nabimu? Allah. Siapa nabimu? Islam. Emang ketika perang enak itu belajar? Nggak ada belajar. Anak-anak kecil yang tumbuh di Suriah, yang kecil, anak-anak kecil, seperti itu keadaannya sebagian mereka. Nggak ada makanan yang dimakan, mati sana sini, dibunuhi oleh pemerintah kejam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghukumi Bashar Assad itu. Ya. Coba di Libya, karena pemerintah zalim, ini pemerintah zalim. Syekh bin Baz menghukumi dia kafir ini. Ma'mar al-Qaddafi. Ya. Dia mengatakan undang-undang yang dia bikin itu lebih baik daripada Al-Qur'an. Dia lebih hebat dari Allah, dia rasa. Dia kafir. Dibunuh oleh orang-orang pada saat itu. Yang terjadi apa sekarang? Nggak ada pemerintahan. Ini ngaku pemerintahan, ini ngaku pemerintahan. Ini teriak Allahu Akbar, ini teriak Allahu Akbar. Ini katanya jihad, ini jihad. Yang mati di sini syahid, yang mati di sini syahid. Terus perang, nggak ada henti-hentinya. Mereka lebih banyak memegang senjata daripada memegang anak mereka sendiri. Nggak merasa aman walaupun di dalam rumah mereka. Apalagi ibadah, pikirnya kayak gitu. Tujuan diciptakan untuk ibadah, mereka bisa ibadah nggak dalam keadaan kayak gitu. Ini teriak jihad, ini teriak jihad, Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, ini syahid, oh syahid. Kacau jadinya. Jelas ini? Nah, ketika masih ada Ma'mar al-Qaddafi, masih ada masjid, masih sholat kaum muslimin, makan, minum. Saddam Hussein itu ketika Irak, Saddam Hussein gitu juga. Bukan hanya kezaliman, kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa dia ini. Tapi masih ada sholat, masih ada syiar Islam pada saat itu. Apa yang terjadi sekarang? Syiah menjadi berkuasa, kaum muslimin ditindas, ahlu sunnah mati semua. Dan jelas ini insyaallah untuk menjaga darah kaum muslimin. Itu intinya. Kenapa kita harus taat dan patuh kepada pemerintah yang itu zalim? Untuk menjaga darah kaum muslimin. Karena muslim lebih mulia daripada Masjidil Haram, lebih mulia daripada Ka'bah, daripada Hajarul Aswad. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma a'zamaki wa ma a'zama qadraki walakinnal muslim
a'zamu qadratan minki, betapa agungnya engkau wahai Hajarul Aswad, betapa tingginya derajat engkau wahai Hajarul Aswad, tetapi seorang muslim jauh lebih tinggi derajatnya daripada engkau wahai Hajarul Aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la zawalud dunya ahwan 'indallah min qatl rajulil muslim. Lenyapnya dunia ini, yang banyak di sana masjid, ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada Masjidil Nabawi, ya. Lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim untuk menjaga darah. Di antaranya dengan dengar dan taat kepada pemerintah muslim sekalipun dia zalim. Jelas insyaallah. Ini poin yang ketiga. Dan itu lebih mewujudkan kesatuan kaum muslimin di atas Islam. Jelas insyaallah. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan besok insyaallah. Sampaikan kepada yang enggak hadir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.